Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang seruan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Beberapa kalangan Kristen menafsirkan ucapan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, adalah ucapan penderitaan rohani, bahwa roh Allah harus pergi dan dengan demikian ia dapat mati. Dan Yesus Kristus yang menghadapi hal ini dengan kegentaran dan kesedihan yang dahsyat, sehingga ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia adalah ketika ia ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri dan tombak, atau paku dan cambuk, dan ludah dan lain sebagainya. Ditinggalkan Allah adalah sesuatu hal yang mengerikan bagi kehidupan kita. Mengapa roh Allah harus pergi? Sebab kalau tidak demikian Yesus Kristus tidak akan pernah bisa mati, dan ini adalah keharusan atau cawan yang pahit yang harus diterima oleh Yesus Kristus, bahwa dia harus mati sebagai korban atas tebusan dosa-dosa manusia. Oleh karena keterpisahan itu, kita telah ditebus oleh Kristus. Setiap kita yang percaya padanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan kembali dalam persekutuan yang kudus dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Martin Luther pernah memikirkan ayat ini selama berjam-jam, dan akhirnya ia berdiri sambil memukul dadanya dan berkata, siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Mazmur pasal 22 dikenal oleh kalangan Yahudi sebagai rusa betina di kala fajar, dinyanyikan pada peringatan Hari Raya Purim. Inilah bagaimana keajaiban yang dirayakan pada Hari Raya Purim. Mengapa rusa betina itu digambarkan sebagai Ester? Midras mengatakan bahwa pada hari yang ketiga puasanya, Ester menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur pasal 22 ayat 2. Setelah itu Ester pergi menghadap Ahasuerus dan mulailah dia melakukan sesuatu tindakan yang heroik yang akan membawa keselamatan kaum Yahudi. Korelasi antara rusa betina di kala fajar dengan Ester diungkapkan dalam Talmud Babelonia, Kitab Yoma 29a. Di dalam traktat Megillah, Gemara menyatakan bahwa Ratu Ester secara profetis membacakan Mazmur pasal 22. Ini sehubungan dengan situasinya saat ia akan datang di hadapan Raja Ahasuerus tanpa dipanggil. Ester dibandingkan dengan rusa betina yang berteriak kepada Allah untuk mujizat di tengah-tengah situasi bangsanya yang sulit, menghadapi sebuah tantang Holocaust, pemusnahan kaum Yahudi. Dia tidak fokus pada penderitaannya, tapi dia fokus pada rasa sakit orang lain, kaumnya, kaum Yahudi. Perayaan ini sebagai bentuk peringatan orang Yahudi bebas dari rencana jahat Haman. Rencana ini digagalkan oleh Ester dan Mordekai. Ada mujizat di hari raya Purim yang diterangkan dalam Ester pasal 9, ditetapkan oleh Mordekai pada zaman Ahasuerus untuk memperingati kelepasan, keselamatan kaum Yahudi dari niat jahat Haman. Peringatan tersebut dilakukan dengan pesta ria dan sukacita, dirayakan pada saat tanggal 14 sampai 15 bulan Adar. Rusa betina di kala fajar juga dinyanyikan pada waktu-waktu tertentu, terutama oleh kalangan kaum wanita Yahudi yang meratapi sesuatu yang terjadi, dan dilakukan juga sebagian kaum pria dengan harapan
bahwa mujizat sebagaimana yang dahulu Esther dapatkan, hal itu bisa mereka rasakan juga. Syair lagu ini dikutip oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan dia pun berseru di atas kayu salib. Syair ini dikutip dengan harapan bahwa sebagaimana dahulu di zaman Esther, kaum Yahudi terlepas dari bencana Holocaust atau pemusnahan massal. Melalui Esther, Israel memperoleh mujizat dari kepunahan sebuah bangsa. Pemahaman kata fajar secara dramatis benar-benar diungkapkan nyata bahwa pada saat Yesus di kayu salib, terdapat keadaan yang gelap memenuhi wilayah itu. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Matius pasal 27 ayat 45 dan Markus pasal 15 ayat 33. Kemudian, bukan sebuah kebetulan pula terjadi fenomena alam bahwa kegelapan menyelimuti wilayah penyalipan itu. Tentu ada kehendak yang hendak dinyatakan dalam Alkitab bahwa fajar pengharapan itu akan segera terbit. Dengan disalibnya Yesus di kayu salib, disitulah terjadi sebuah kelepasan kemerdekaan bagi kita semua dari hukuman dan kutuk dosa, sehingga di hari yang ketiga fajar itu nampak. Kemenangan Kristus atas segala dosa dan kutuknya dinyatakan melalui kebangkitannya. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan tentang sebuah tayangan Eli Eli lama sabachthani. Kiranya Tuhan memberkati kita.